siswa kami semua, selamat pagi dan salam sehat. Pada pertemuan kita kali ini, kembali kita belajar bahasa Indonesia dengan materi baru, yaitu cerita fantasi atau cerita imajinasi. Contohnya adalah cerita cermin ajaib. Masih bersama dengan Ibu Rizda Nurlan. Selamat mengikuti ya nak, dan tetap semangat belajarnya. Belajar KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Lalu kita akan belajar KD 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasarnya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak kami dapat yang pertama, menentukan unsur-unsur teks cerita imajinasi atau cerita fantasi. Yang kedua, dapat menyimpulkan isi cerita teks imajinasi ataupun cerita fantasi. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada KD 3.3 dan KD 4.3. Tetap semangat belajarnya ya nak ya. Kita akan lanjutkan. Sebelum kita mengenal apa itu cerita fantasi, pernahkah kamu membaca buku cerita anak seperti Putri Duyung, atau menonton film Doraemon dengan baling-baling bambunya, atau film Harry Potter dengan cerita yang unik penuh mistik? Ya, semua adalah contoh cerita imajinatif atau fantasi. Ilustrasi Doraemon, kemudian Harry Potter, dan cerita Putri Duyung. Jika anak-anak ibu ada yang belum menonton, nanti mudah-mudahan jika tayang di televisi kita, silakan ditonton ya nak ya, atau dapat juga men-searchingnya dari Google. Tetap fokus belajarnya karena kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita ini. Sebelum kita pengertian cerita fantasi, kita akan lihat sekilas dulu cuplikan cerita Putri Duyung. Ibu akan bacakan untuk kita ya nak ya. Silakan disimak. Raja Triton adalah raja lautan yang perkasa. Ia mempunyai banyak anak perempuan. Mereka mencintai dunia bawah laut di mana tempat mereka tinggal. Tetapi Ariel, yaitu anak bungsunya, memimpikan dunia di atas permukaan air, dunia manusia. Meskipun ayahnya telah memperingatkannya agar tidak ke dunia manusia, Ariel mengabaikannya. Dia sering berenang ke permukaan laut untuk melihat dunia yang berada di atas permukaan air. Ariel dan sahabatnya yang bernama Flounder senang sekali mengunjungi Scuttle, si burung camar. Scuttle itu memberitahu mereka tentang segala barang manusia
yang ditemukan Ariel di dasar laut. Nah, ini hanya sekedar cuplikan dari cerita Putri Duyung. Kalau ingin tahu lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi bagaimana itu cerita Putri Duyung, anak-anak ibu dapat melihat nanti di buku atau membacanya melalui buku cerita anak, ataupun bisa searching lagi di Google ya nak ya. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa cerita fantasi itu memiliki unsur-unsur seperti kompetensi 3.3 tadi ya. Apa yang menjadi unsur-unsurnya kita akan lihat nanti. Sekarang kita mau lihat dulu apa yang menjadi pengertian dari apakah anak-anak ibu tahu? Nah, mungkin ada yang menjawab dari rumah ya. Mari kita simak. Cerita imajinasi atau fantasi adalah cerita yang berisi dunia imajinatif atau fantasi yang diciptakan penulis dengan bergenre fiksi. Pengertian lain, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Mengapa fiksi? Karena dia kata kuncinya adalah imajinasi. Imajinasi siapa? Imajinasi seorang penulis cerita, khususnya cerita anak. Inilah yang menjadi pengertian daripada cerita fantasi. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi unsur-unsur daripada sebuah cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi atau dalam hal ini cerita imajinasi itu ada 6. Apakah itu? Yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan. Artinya apa? Cerita fantasi itu cerita yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan dan kegaiban yang tidak ditemui di dalam dunia nyata. Contohnya tadi ya, ada dunia di dasar laut. Nah, ada penghuninya. Lalu penghuninya ini selalu muncul di dunia manusia. Jadi ini ada keajaiban, ada keanehan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, unsur yang kedua adalah ada ide cerita. Ide ceritanya bagaimana? Ide ceritanya bersifat terbuka. Artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ya. Kalaupun ada kehidupan nyata, namun lebih dominan kepada dunia khayal pengarang. Karena lagi-lagi kata kuncinya adalah imajinasi. Jadi ide ceritanya itu tergantung apa yang muncul di imajinasi seorang penulis cerita. Itu yang nomor 2. Unsur yang ketiga, menggunakan berbagai latar, dalam hal ini lintas ruang dan waktu. Apa maksudnya? Rangkaian peristiwa dari sebuah cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Dalam cerita imajinasi ini berarti dia kategori cerita fiksi. Dalam sastra ada unsur-unsur sastra. Salah satunya adalah latar. Makanya di dalam cerita imajinasi ini unsur yang ketiga itu adalah menggunakan berbagai latar. Dalam artian, jalinan peristiwa pada cerita fantasi itu berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Itu yang menjadi ciri yang ketiga. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, ciri yang keempat adalah tokohnya unik. Di mana keunikannya? Keunikannya terletak pada setiap tokoh diimajinasikan memiliki kesaktian.
Jadi dalam hal ini, sebuah cerita fantasi itu diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tokohnya ini karena dia kata kuncinya imajinasi, pengarang di sini berhayal. Seekor ikan bisa masuk ke dunia manusia, atau manusia bisa menembus ruang waktu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tokohnya itu digambarkan secara unik. Keunikannya terletak pada memiliki kesaktian. Ciri yang kelima. Ciri yang kelima adalah bersifat fiksi. Ya, tadi di awal sudah katakan cerita imajinasi ini adalah cerita yang sifatnya fiksi. Karena apa? Karena kata kuncinya lagi-lagi imajinasi. Artinya apa di situ? Bahwa cerita fantasi ini bukanlah kejadian yang sesungguhnya, bukanlah fakta, bukan kenyataan, tetapi dunia hayal. Dunia hayal siapa? Dunia hayal seorang pengarang. Kalaupun diilhami dari sebuah keadaan yang real atau objeknya nyata, namun dia dikemas sama si pengarang bagaimana supaya menarik. Karena sasarannya adalah anak-anak, atau sasarannya seusia kalian, cerita anak misalnya, makanya sifatnya fiktif, ya, penuh dengan dunia hayal, dengan harapan anak-anak bisa juga memiliki imajinasi yang tinggi. Makanya cerita imajinasi itu sifatnya bersifat fiksi. Itu unsur yang kelima. Yang terakhir, unsur yang keenam adalah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, cenderung cerita imajinasi ini cenderung menggunakan bahasa yang variatif, bahkan sampai ekspresif, dan tidak menggunakan bahasa formal. Yang digunakan adalah bahasa non-formal atau bahasa sehari-hari, apalagi bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak seusia Anda. Karena apa? Karena sasarannya tadi adalah untuk anak-anak. Jadi cerita imajinasi ini didominasi oleh cerita anak. Kalaupun di film Harry Potter itu sasarannya juga anak-anak. Nah, inilah 6 unsur-unsur cerita imajinasi. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat memahaminya, dan agar lebih dapat memahami, silakan dibaca buku paket kita ya nak ya, pada bab 2. Nah, apa yang menjadi tugasmu pada pertemuan kita kali ini? Ya, dapat dilihat pada video kita ya. Intinya sesuai dengan KD kita tadi, kita fokus pada tugas yang nomor 2, di mana kamu diharapkan dapat menentukan unsur-unsur cerita fantasi yang terdapat pada cerita imajinasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa, yang terdapat pada buku paket halaman 54 sampai 55. Jadi lagi-lagi Ibu harapkan semuanya membaca ceritanya dulu, lalu silakan dianalisis. Ya, tadi kita sudah mengetahui bahwa unsur cerita imajinasi itu ada 6. Analisislah cerita ruang dimensi alfa tersebut. Apakah terdapat ke-6 unsur tadi? Nah, kalau terdapat, apa saja yang terdapat? Nah, silakan Anda tuliskan, lalu Anda buktikan dengan kalimatnya. Ya, contohnya menggunakan bahasa yang ekspresif misalnya. Di mana kalimat yang bahasanya ekspresif tadi, pada paragraf keberapa, kalimatnya bunyinya apa? 1 kalimat saja sebagai buktinya. Itu tugas kita ya nak ya. Nah, tugasmu silakan kamu kirimkan melalui WA. Ibu harapkan semua tetap fokus dan semangat belajar, sehingga topik kita pada pertemuan ini dapat benar-benar dipahami oleh anak-anak kami sekalian. Akhirnya pertemuan kita ini Ibu akhiri sampai di sini ya nak ya. Tetap semangat dan selalu prokes. Terima kasih.